Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randa Gung Prasetyo. Saya dari kelas Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial 6C akan menjelaskan materi tentang geografi perspektif global yang mengenai hubungan lingkungan alam dengan penyebaran penduduk dan mengenal daerah-daerah iklim di Australia dan Selandia Baru yang berkaitan dengan vegetasi dan aktivitas penduduknya. Baik, langsung saja. Yang pertama, kita membahas tentang negara Australia yang berkaitan dengan lingkungan alam dengan penyebaran penduduknya. Yang pertama, kondisi alam Australia juga mempengaruhi distribusi penduduknya. Kondisi wilayah bagian timur dan selatan Australia sangat subur dan memiliki curah hujan yang banyak, serta lokasi di pesisir memudahkan transportasi barang. Akibatnya, wilayah ini sangat padat penduduk dan kota besar Australia terletak di wilayah ini. Sebaliknya, kondisi wilayah pedalaman dan bagian barat Australia berupa gurun yang kering dan tandus sehingga tidak banyak orang yang tinggal di tempat ini. Australia adalah negara dengan luas terbesar ke-6 di dunia dengan area sebesar 7,692 juta kilometer persegi. Namun, penduduk Australia relatif sedikit, hanya sebesar 22 juta jiwa saja. Persebaran atau distribusi penduduk Australia pun tidak merata. Faktor utama yang mempengaruhi adalah kondisi geografis Australia. Sebagian besar wilayah Australia adalah wilayah yang gersang yang disebut dengan outback. Wilayah ini memiliki curah hujan yang sangat rendah dan tidak cocok untuk pertanian dan peternakan. Namun, wilayah ini di sekitar pesisir timur dan selatan sangat subur karena hujan berintensitas tinggi dan dapat digunakan sebagai permukiman, peternakan, dan pertanian. Kota besar di Australia seperti di Melbourne, Sydney, Canberra, dan Adelaide berada di wilayah pesisir timur dan selatan. Perbedaan kondisi ini disebabkan rangkaian pegunungan di Australia yang membentang di bagian timur Australia yang menghalangi angin yang kaya uap air di Samudra Pasifik. Hanya sedikit wilayah di luar daerah Australia bagian pesisir timur selatan dan timur yang padat penghuni, umumnya berada di dekat sumber air. Wilayah ini misalnya adalah Perth, ibu kota negara Australia Barat, yang terletak di daerah aliran sungai Swan. Selanjutnya, mengenal daerah-daerah iklim Australia dengan vegetasi dan aktivitas manusia. Australia merupakan suatu negara sekaligus menjadi benua yang memiliki luas mencapai 8,6 juta kilometer kubik. Secara astronomis, benua Australia terletak pada 113 derajat bujur timur sampai 155 derajat bujur timur dan 10 derajat lintang selatan sampai 43 derajat lintang selatan. Secara geografis, benua Australia memiliki batasan-batasan dengan wilayah lainnya. Di antaranya, wilayah utara berbatasan dengan Selat Leros, Laut Arufu, dan Laut Timur. Wilayah timur berbatasan dengan Laut Koras, Laut Tasman, dan Samudra Pasifik. Yang ketiga, maksudnya yang barat berbatasan dengan Samudra Hindia, yang selatan berbatasan dengan Samudra Hindia. Adapun pembagian wilayah benua Australia sebagai berikut. Yang pertama Australia Selatan, yang kedua Australia Utara, yang ketiga Australia Barat, yang keempat Queensland, yang kelima New South Wales, yang keenam Victoria, yang ketujuh Tasmania, dan yang kedelapan daerah khusus ibu kota. Benua Australia memiliki iklim bagian utara. Australia beriklim tropis, kemudian bagian barat daya dan sepanjang pantai selatan diisi dengan iklim subtropis. Negara Australia memiliki dua iklim, diantaranya yang pertama iklim tropis. Iklim tropis ini
ini terjadi di bagian utara. Oleh karena itu, pada wilayah ini hanya ada dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan terjadi pada bulan Januari hingga Juni, sedangkan musim kemarau terjadi pada bulan Juli hingga Desember. Yang selanjutnya, iklim sedang. Iklim sedang terjadi di wilayah bagian selatan. Wilayah ini dilalui oleh iklim sedang memiliki 4 musim, diantaranya musim hujan, musim gugur, musim panas, dan musim dingin. Musim panas terjadi pada bulan Desember hingga Februari. Musim gugur terjadi pada bulan Maret hingga Mei. Musim dingin terjadi pada bulan Juni hingga Agustus. Dan musim hujan terjadi pada bulan November. Karena faktor iklim dan topografinya, persebaran penduduk di Australia tidak merata. Hal ini diakibatkan faktor geografi, di mana wilayah barat Australia lebih didominasi iklim gurun dan susah untuk ditinggali. Secara umum, sebagian besar penduduk Australia terdapat di wilayah pantai sebelah timur dan selatan. Kota-kota ini terdiri dari kota Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth, dan Perth. Adapun pengecualian ialah ibu kota Australia sendiri, yakni Canberra yang merupakan kota pedalaman dengan penduduk sekitar 300 juta jiwa. Iklim yang relatif sedang ini mendorong warga Australia tidak menghabiskan sebagian besar waktunya untuk di luar rumah atau di pantai, di pedesaan ataupun di lapangan olahraga, baik sebagai penonton maupun sebagai peserta. Warga Australia cenderung suka berkawan dan terbuka. Secara umum relatif informal dalam kehidupan sosialnya dan dalam hubungan mereka dengan kenalan dan rekan kerjanya. Adapun daerah pantai utara juga tidak banyak terdapat pemukiman karena iklim yang kering. Sementara daerah barat lebih banyak digunakan untuk peternakan. Jadi wilayah yang paling banyak dihuni adalah daerah pantai sebelah timur dan selatan. Dengan demikian, mayoritas penduduk Australia tinggal di kota. Tidak banyak penduduk yang tinggal di daerah desa atau pedesaan sebagai umumnya yang terjadi di Indonesia, di Cina, atau negara besar seperti di Amerika. Mata pencarian penduduknya yaitu yang pertama pertambangan gas alam, pertambangan emas, pertambangan biji besi, batu bara. Itu yang pertanian adalah pertanian gandum, karena keberhasilan Australia dalam bidang pertanian menempatkan sebagai salah satu negara pengekspor komoditas pertanian, mineral, dan energi. Yang selanjutnya peternakan. Peternakan merupakan salah satu kegiatan ekonominya. Australia di bidang peternakan terjadi di negara tersebut adalah peternakan ayam dan peternakan sapi dan serta peternakan domba. Baik, saya di sini akan menyampaikan tentang negara Selandia Baru yang berkaitan dengan lingkungan alam dengan penyebaran penduduknya. Negara Selandia Baru ini memiliki atau berletak di sebelah barat daya Samudra Pasifik, sebelah tenggara negara Australia, sebelah selatan Kepulauan Pasifik, sebelah utara Kepulauan Oseania, sebelah timur Samudra Pasifik, dan sebelah barat benua Australia. Selandia Baru terdiri dari 2 pulau utama dan sejumlah pulau yang kecil terletak di dekat pusat belahan lautan. Pulau utara dan pulau selatan ini dipisahkan oleh Selat Cook selebar 22 km di celah tersempitnya. Di samping pulau utara dan pulau selatan, 5 pulau terbesar yang dihuni adalah Pulau Stewart, Pulau Catchment, Pulau Great Barrier di Teluk Hauraki, Pulau D'Urville di Melbourne Sound, dan Pulau Waiheak kira-kira 22 km di Auckland Tengah. Pulau-pulau negara ini terletak di antara 29 derajat lintang selatan sampai 53 derajat lintang selatan dan 165 bujur timur sampai 176 bujur timur. Negara ini memiliki topografi yang bervariasi dan bahkan mungkin kedaruratannya di atas banyak gelombang, hingga perbatasannya yang dinamis. Ia mengangkat dan di antara lempeng Pasifik dan lempeng Indo-Australia. Selandia Baru adalah bagian dari benua Selandia, sebuah pecahan benua
hampir separuh ukuran Australia yang secara bertahap tenggelam dan setelah terpisah dari adi benua Gondwana. Kira-kira 25 juta tahun lalu, sebuah pergeseran tektonik lempeng memulai meliukkan dan meremas kawasan ini. Sebagian besar bukti yang kini berada di Alpen Selatan dibentuk oleh penempatan kerak di sisir Alpen. Di tempat lainnya, perbatasan lempeng melibatkan subsidi satu lempeng di bawah lempeng lainnya, menghasilkan palung Usegur di selatan, palung dikurangi di timur, Pulau Utara, dan palung Germendez dan palung Tonga di utara. Selandia Baru terdiri dari dua pulau utama, Pulau Utara dan Pulau Selatan. Lebih dari 90% populasi penduduknya Selandia Baru tinggal di Pulau Utara, yang juga menjadi rumah ibu kota warga negaranya, yaitu ibu kota negara Wellington. Selandia Baru menjadi rumah bagi hampir 4,7 juta penduduk yang secara garis besar terdiri dari dua kelompok budaya. Keturunan Maori adalah keturunan dari pemukiman Polinesia dan keturunan bangsa Eropa. Lebih dari 53% populasi penduduknya penduduk keturunan Maori tinggal di 4 kota terbesarnya, yaitu di kota Wellington, Auckland, Christchurch di Pulau Utara, dan Hamilton di Pulau Selatan. Mayoritas penduduk Selandia Baru adalah keturunan bangsa-bangsa dari Eropa. Pribumi Maori adalah minoritas terbesar, diikuti oleh orang Asia dan orang Polinesia non-Maori. Bahasa Inggris, bahasa Maori, dan bahasa isyarat Selandia Baru adalah bahasa resmi, dengan bahasa Inggris yang mendominasi. Sebagian besar budaya Selandia Baru diturunkan dari keturunan Maori, dan pemukiman di sini asal Britania. Populasi Selandia Baru kira-kira jumlah 4,4 juta jiwa, dan Selandia Baru adalah negara yang didominasi oleh kawasan perkotaan dengan 72% populasi tinggal di 16 kawasan perkotaan utama, dan 53% tinggal di 4 kota besar seperti Auckland, Christchurch, Wellington, dan Hamilton. Kota-kota di Selandia Baru adalah pada umumnya berperingkat tinggi dalam hal ukuran kelayakan huni internasional. Misalnya pada tahun 2010, kota Auckland menempati peringkat keempat kota paling layak huni di dunia, dan Wellington berada di peringkat 12 dalam survei kualitas hidup. Selanjutnya adalah iklim di negara Selandia Baru. Selandia Baru mempunyai 4 musim, yaitu musim panas, musim gugur, musim semi, musim dingin, dan beriklim lautan yang sedang dengan suhu rata-rata tahunan berkisar antara 10 derajat Celcius selatan dan sampai 16 derajat Celcius di bagian utara. Kondisi sangatlah bervariasi dari satu region ke regionan lainnya, dari yang sangat basah di pesisir barat Pulau Selatan sampai yang hampir semi gersang di Otago Tengah dan cekungan di Mackenzie di pedalaman Canterbury, dan subtropis di semenanjung Auckland Utara. Di antara 7 kota terbesar, Christchurch adalah kota yang paling kering. Rata-rata hanya menerima 640 mm curah hujan per tahunnya, dan Auckland adalah yang paling basah, menerima hampir 2 kali lipat yang diterima jam paparan sinar matahari per tahunnya. Bagian selatan dan barat daya Pulau Selatan beriklim lebih sejuk dan lebih berawan, dengan kira-kira 1400 sampai 1600 jam paparan sinar matahari per tahunnya. Bagian utara dan timur laut Pulau Selatan adalah wilayah yang paling cerah di negara ini, menerima kira-kira 2400 sampai 2500 jam paparan sinar matahari per tahunnya. Masyarakat Selandia Baru sangat bergantung kepada perdagangan, khususnya hasil-hasil pertanian. Bilangan ekspornya adalah 24% dari produksinya, membuat Selandia Baru rentan terhadap harga-harga komoditas internasional
dan resesi global, industri ekspor pentingnya adalah pertanian, hortikultura, perikanan, kehutanan, dan pertambangan yang menyumbang setengah ekspor negara ini. Mitra ekspor utama adalah negara Australia, Amerika Serikat, Jepang, Cina, dan Britania Raya. Pada tanggal 7 April 2008, Selandia Baru dan Cina menandatangani perjanjian perdagangan bebas Selandia Baru Cina. Perjanjian pertama yang ditandatangani Cina dengan negara maju. Sektor jasa adalah sektor terbesar dalam ekonomi di negara ini, diikuti oleh manufaktur dan konstruksi, dan kemudian perkebunan serta ekstraksi bahan mentah. Pariwisata memainkan peran signifikan dalam perekonomian Selandia Baru, menyumbang 15 miliar US dollar bagi keseluruhan PDB Selandia Baru dan mendukung 99,6% seluruh tenaga kerja pada tahun 2010. International visitor to New Zealand increased by 3,1% in the years October 2010 dan diharapkan mengalami kenaikan pada laju 2,5% per tahun sampai 2015. Wool pernah menjadi ekspor pertanian utama Selandia Baru pada akhir abad ke-19. Bahkan pada dasawarsa tahun 1960-an, yang masuk lebih dari sepertiga total perolehan ekspornya. Tetapi sejak saat itu harga terus menurun dibandingkan komoditas lainnya, dan Wool tidak lagi menguntungkan bagi banyak petani. Sebaliknya, hasil peternakan dan susu meningkat. Dengan banyaknya sapi perah bertambah menjadi 2 kali lipat antara tahun 1990 sampai 2007, menjadi penyumbang terbesar ekspor di negara Selandia.